Hai everyone, kembali lagi di pembahasan grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Di kali ini kita membahas tentang preposition, waktu, bisa menggunakan at, on, dan in. Yang bagian pertama, kita menggunakan preposition at, dia untuk bentuk waktu jam, pukul ya, at 5 o'clock. Bisa at midnight, at lunchtime, atau at sunset. Kemudian preposition on bisa diikuti oleh nama-nama hari, nama-nama tanggal, diikuti oleh bulan dan tahun pada nama-nama hari nasional atau liburan nasional, dan juga pada on my birthday. Kemudian untuk preposition in, untuk waktu bisa digunakan setelah nama bulan in October, tahun in 2012, di nama abad ya, in the 20th century. Kemudian in the past, in winter, in the 1919. Jadi in itu dia bisa digunakan untuk bulan, tahun, dan juga nama-nama musim. Kemudian preposition at juga bisa menggunakan at the moment, at present, at the same time, at Christmas, at weekend. Kalau British dia at the weekend atau at weekends. Kalau American dia on the weekends ya. At night dengan in the night bedanya. Kalau at night dia waktu malamnya general, masih umum. Kalau in the night dia aktivitas di malamnya itu sudah spesifik mengerjakan sesuatu. Contohnya I don't like working at night ya, masih umum. Kemudian in the night I was woken up by a noise in the night. Jadi sudah spesifik kenapa dia bangun, karena ada spesifiknya, yaitu karena ada kegaduhan di malam hari. Itu bedanya at night dengan in the night. Lanjut, bisa juga in digunakan dengan waktu yang cukup panjang, misalkan in the morning, in the afternoon, in the evening. Juga on juga bisa digunakan untuk nama hari ya. Di sini bisa dibaca contoh kalimatnya. Kemudian kita nggak bisa menggunakan preposition pada bentuk waktu next Friday, last March, kemudian this dengan every ya. Contohnya I'll see you next Friday. Jadi jangan mengucapkan I'll see you on next Friday. Kemudian in a week, in 6 months. The train will be leaving in a few minutes. Nah, di sini membutuhkan in ya, preposisi in. Bukan at atau bukan on. Dia pakai in. Kemudian untuk pekan dalam 7 hari menggunakan preposition in. In a moment artinya sinonimnya adalah now atau sekarang ya. Bisa juga in digunakan untuk nama-nama bulan atau nama-nama pekan ya. Misalkan in 4 weeks, dalam 4 pekan, dalam 5 bulan, misalkan in 5 months gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau on time ini dia adalah tepat waktu mengerjakan sesuatu. Ya, misalkan dia jam 11.45 kereta telah berangkat on time. Berarti dia kereta berangkat pas jam 11.45, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Jadi on time itu tepat waktu. Kalau in time itu sebelum waktunya. Misalkan di sini kereta ya, kereta jam 11.45. Berarti dia bisa jalan di jam 11:40. Berarti sebelum waktunya. Contoh lainnya, I sent Tracy a birthday present. I hope it arrives in time. Jadi saya mengirim Tracy itu hadiah ulang tahun dan saya harapkan hadiahnya tiba sebelum acara ulang tahunnya. Acara ulang tahunnya misalkan hari Jumat, datang hadiahnya bisa di hari Kamis.
Kemudian I am in a hurry. Nah, in itu bisa diikuti dengan hurry. Ini butuh preposisi dan artikel a, ya. Artinya soon enough, cukup cepat ya di situ. Kemudian opposite in time adalah too late ya. Opposite itu lawannya. I got home too late to see the game on TV. You can say just in time atau hampir telat. Tapi sebenarnya nggak telat ya. Hampir saja. Misalkan masuk kelas jam 7 pagi, kamu datang jam 7 kurang 3 menit gitu. Itu hampir saja telat. Berarti misalkan kamu bisa menggunakan kalimatnya a child ran into the road in front of the car, but I managed to stop just in time. Nah, jadi si anaknya ini jadi ketabrak nggak? Tidak ya, tidak jadi ketabrak karena sudah diberhentikan sebelum menabrak si anak ini. Lanjut yang B, perbedaan in the end dengan at the end adalah kalau in the end dia akhirnya, finally ya. We had a lot of problems with our car. We sold it in the end. Akhirnya dia menjualnya karena banyak masalah pada mobilnya. Kemudian kalau at the end itu ada sesuatu. Sesuatunya di at the time when something ends. Contohnya at the end of the month, at the end of January. Ya. Kemudian at the end of the concert everyone applauded. Jadi ketika ada sesuatu yang mengakibatkan terjadi di akhir, kita bisa mengucapkan at the end of the concert. Oke. Kemudian lebih lanjut lagi, kita ngebahas ke unit 123. Nah, kita menggunakan preposition in untuk nama-nama posisi ruangan ya, misalkan in a room, in a building, in the garden, in the town, in the country, in the pool, in the sea, in the river, dan yang lainnya. Kemudian kita bisa menggunakan preposition at itu bisa di pemberhentian yang lebih sempit. Contohnya at a bus stop, at a window, at an entrance, dan yang lainnya. Bisa di at a roundabout, ini roundabout yang gambarnya. At traffic light, at a junction, at reception, atau at the gate. Kemudian kita bandingkan in dengan at ya. There were a lot of people in the shop. It was crowded. In the south. Go along this road, then turn left at the south. Berarti at the south ini dia petunjuk jalan ya. Jadi pakainya at. Lebih sempit. Kalau in the south artinya dia ruangannya atau posisinya lebih luas. Kemudian kita bisa menggunakan preposition on dengan posisi kayak gini ya, misalkan di lantai dia menempel ya benda di atas dengan yang di bawah, kita menggunakan on ya, jadi menempel satu sama lain. Misalkan on a wall, on the picture, berarti picture-nya on the wall ya, on the wall, the picture is on the wall, berarti gambarnya menempel di atas dinding. Kemudian on the bottle berarti dia labelnya itu di luar. Kalau in the bottle berarti ada waternya di dalam. Itu ya. Kemudian kita menggunakan in a line, in a row, in a queue, in the sky ya. Kemudian ini adalah untuk ruangan yang posisi lebih luas. Kemudian menggunakan on biasanya buat direction ya, atau petunjuk arah, misalkan on the left, on the right gitu, on the ground floor gitu. Kemudian on a map ya, on a menu, on a list. Biasanya kalau daftar ini dia pakainya on karena dia tintanya mungkin ya di atas kertas, jadi dia pakai on.
Kemudian bisa pada tempat di jalan, on a road, on a river, on the coast. Jangan memakai in a river ya, berarti kamu di dalam jalan, pakainya on. Di perjalanan bisa juga menggunakan on the way. Jadi dari jalan pertama menuju jalan kedua atau ketujuan bisa memakai on the way, atau proses dari perjalanan menuju perjalanan A menuju perjalanan B. Kemudian untuk at the top dengan in the back, kita bisa menggunakan at the top, at the bottom, at the end. Write your name at the top of the page. Jane lives at the other end of the street. Ya, jadi at lebih spesifik pokoknya. Kemudian kita bisa menggunakan in front of, in the back of a car, at the front, at the back of the building, bisa juga. At the theater, gitu ya. Oke, kemudian the garden is at the back of the house. Nah, bisa pakai itu. Kita bisa menggunakan in the corner of a room, atau at the corner, atau or on the corner of a street. In the corner berarti dia di sudut sini. Berarti at atau on the corner dia di sudut yang sebelah luarnya. Menjorok ya ke luar atau ke dalam. Tapi dia in the corner di dalam suatu bentuk namanya ruang, jajaran apa ya namanya itu, bentuk ruangan ya, ruangan. Oke. Bisa juga kita menggunakan in dengan in the rain, in the sun, in the shade, in the dark, on holiday atau on a trip, on TV, on the phone. Kemudian bisa juga at the edge of, begitu. Oke, itu aja dulu pembahasan yang cukup panjang dalam preposition. Diulang lagi tontonan videonya dari awal sampai akhir. Thank you, that's all from me. See you next time.